mengalami penguapan dan akan naik ke udara sebagai gas atau uap air. Proses ini disebut evaporasi. Selanjutnya, uap air berkumpul membentuk awan tebal. Proses ini disebut kondensasi. Berikutnya, uap air mengalami pendinginan membentuk titik-titik air yang akan jatuh sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasi. Kemudian air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah. Proses ini disebut transpirasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang proses daur air. Air yang terkena sinar matahari akan mengalami penguapan dan naik ke udara sebagai gas, disebut evaporasi. Selanjutnya, uap air berkumpul membentuk awan tebal, disebut kondensasi. Uap air mengalami pendinginan membentuk titik-titik air yang akan jatuh sebagai hujan, disebut presipitasi. Lalu, air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah, disebut transpirasi. Demikian yang dapat saya sampaikan dari proses daur air. Hai teman-teman, ini saya akan menjelaskan tentang siklus air. Air yang terkena sinar matahari akan mengalami penguapan dan naik ke udara sebagai gas. Proses ini disebut sebagai evaporasi. Selanjutnya, uap air berkumpul menjadi satu membentuk awan tebal. Proses ini disebut sebagai kondensasi. Uap air mengalami pendinginan membentuk titik-titik air yang akan jatuh sebagai hujan. Hal ini disebut presipitasi. Selanjutnya, air masuk ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah. Hal ini disebut sebagai transpirasi. Demikian akan saya sampaikan. Terima kasih. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang proses daur air. Panas matahari membuat air laut atau danau menguap. Uap tersebut terkumpul di udara dan menjadi awan yang disebut dengan evaporasi. Uap air berkumpul membentuk awan yang tebal yang disebut kondensasi. Uap air mengalami pendinginan membentuk titik-titik air yang akan jatuh sebagai hujan yang disebut presipitasi. Lalu air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah yang disebut transpirasi. Terima kasih. Hai teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses daur air. Pertama-tama, air laut atau danau yang terkena sinar matahari akan mengalami penguapan dan naik udara sebagai gas atau uap air. Proses ini disebut evaporasi. Berikutnya, uap air berkumpul membentuk awan tebal. Proses ini disebut kondensasi. Setelah membentuk awan tebal, uap air mengalami pendinginan, membentuk titik-titik air yang akan jatuh sebagai hujan. Peristiwa proses ini disebut presipitasi. Berikutnya, air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah. Proses ini disebut transpirasi. Demikian teman-teman proses daur air. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses daur air. Air laut atau danau yang terkena matahari akan mengalami penguapan dan naik ke udara sebagai gas, disebut dengan evaporasi. Kemudian uap air berkumpul membentuk awan tebal yang disebut kondensasi. Lalu uap air mengalami pendinginan membentuk titik-titik air yang akan jatuh sebagai hujan yang disebut presipitasi. Kemudian air masuk ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah disebut transpirasi. Sekian dari saya, terima kasih. Hai teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang proses daur air. Pertama-tama, air laut atau air danau yang terkena sinar matahari akan mengalami penguapan dan naik ke udara sebagai gas yang disebut dengan evaporasi. Kemudian, uap air berkumpul membentuk awan tebal yang disebut kondensasi.
Kemudian, uap air mengalami pendinginan, membentuk titik-titik air yang akan jatuh sebagai hujan, yang disebut dengan presipitasi. Kemudian, air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah, yang disebut dengan transpirasi. Demikian itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan proses daur air. Pertama-tama, air laut atau air danau yang terkena sinar matahari akan mengalami penguapan dan naik ke udara sebagai gas atau uap air. Proses ini disebut dengan evaporasi. Lalu uap air berkumpul menjadi satu yang membentuk awan tebal. Proses ini disebut dengan kondensasi. Setelah itu uap air mengalami pendinginan membentuk titik-titik air yang akan jatuh sebagai hujan. Proses ini disebut dengan presipitasi. Setelah itu air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah. Proses ini disebut dengan transpirasi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan proses daur air. Air laut atau air danau bila terkena sinar matahari akan mengalami penguapan dan kenaikan udara sebagai gas, disebut evaporasi. Uap air berkumpul membentuk awan tebal yang disebut kondensasi. Terus uap air mengalami pendinginan bentuk titik air yang akan jatuh sebagai hujan yang disebut presipitasi. Air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah yang disebut transpirasi. Demikian, terima kasih. Hai teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan proses daur air. Air laut atau danau terkena matahari hingga mengalami penguapan dan naik ke atas ke udara sebagai gas atau uap air. Proses ini disebut evaporasi. Lalu uap air berkumpul membentuk awan tebal. Proses ini disebut kondensasi. Lalu uap air mengalami pendinginan membentuk titik-titik air yang akan jatuh sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah, disebut transpirasi. Demikian, terima kasih. Teman-teman, di sini saya mau menjelaskan proses daur air. Pertama-tama, di sini ada air tanah atau air laut yang terkena matahari. Air mengalami penguapan dan naik ke udara sebagai gas, yaitu evaporasi. Selanjutnya, uap air berkumpul berbentuk awan tebal yang disebut kondensasi. Selanjutnya, uap air mengalami pendinginan membentuk titik-titik air yang akan jatuh sebagai hujan yang disebut presipitasi. Selanjutnya, air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah yang disebut transpirasi. Demikian, terima kasih. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan proses daur air. Pertama-tama, air laut atau danau kena sinar matahari. Lalu air mengalami penguapan dan naik ke udara sebagai gas yang disebut evaporasi. Lalu uap air berkumpul membentuk awan tebal yang disebut kondensasi. Lalu uap air mengalami pendinginan membentuk titik-titik air yang akan jatuh sebagai hujan yang disebut presipitasi.
tentang proses alur air. Terima kasih. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan proses alur air. Air laut atau danau yang terkena sinar matahari akan mengalami penguapan dan naik ke udara sebagai gas uap air yang disebut evaporasi. Lalu uap air berkumpul membentuk awan tebal yang disebut kondensasi. Lalu uap air mengalami pendinginan membentuk titik-titik air yang akan jatuh sebagai hujan yang disebut presipitasi. Lalu air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah, transpirasi. Sekian proses alur. Terima kasih. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan tentang proses alur air. Air laut yang terkena sinar matahari akan mengalami penguapan dan naik ke udara sebagai proses disebut sebagai evaporasi. Lalu uap air berkumpul membentuk awan tebal yang disebut kondensasi. Lalu uap air mengalami pendinginan membentuk titik air yang akan jatuh sebagai hujan disebut presipitasi. Selanjutnya air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah disebut transpirasi. Demikian proses alur air. Hai teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang proses alur air. Pertama-tama, air yang terkena sinar matahari akan mengalami penguapan dan naik ke udara sebagai gas yang disebut evaporasi. Selanjutnya, uap air berkumpul membentuk awan tebal yang disebut kondensasi. Lalu, uap air mengalami pendinginan membentuk titik-titik air yang akan jatuh sebagai hujan yang disebut presipitasi. Lalu air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah yang disebut transpirasi. Demikian proses alur air. Terima kasih. Teman-teman, saya di sini akan menjelaskan proses alur air. Air yang terkena matahari akan mengalami penguapan. Air mengalami penguapan karena ke udara sebagai gas disebut evaporasi. Selanjutnya, uap air berkumpul membentuk awan tebal disebut kondensasi. Lalu, uap air mengalami pendinginan membentuk titik air hujan yang akan jatuh sebagai hujan disebut presipitasi. Selanjutnya, air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah disebut transpirasi. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan proses alur air. Pertama-tama, air laut atau danau yang terkena sinar matahari akan mengalami penguapan dan naik ke udara sebagai gas disebut evaporasi. Uap air berkumpul berbentuk awan tebal disebut kondensasi. Setelah itu, uap air mengalami pendinginan dan membentuk titik-titik yang akan turun ke tanah sebagai hujan disebut presipitasi. Air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah disebut transpirasi. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang proses alur air. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan proses alur air. Pertama-tama, air laut atau danau yang terkena sinar matahari mengalami penguapan dan naik ke udara sebagai gas yang disebut evaporasi. Berikutnya, uap air yang membentuk
Uap air berkumpul membentuk awan besar yang disebut kondensasi. Lalu uap air mengalami pendinginan membentuk titik-titik air yang akan jatuh sebagai hujan disebut presipitasasi. Berikutnya, air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah disebut transpirasi. Sekian, terima kasih. Teman, kali ini saya akan menjelaskan proses air. Pertama-tama, air laut atau danau yang terkena sinar matahari akan mengalami penguapan dan naik ke udara sebagai gas atau uap air yang disebut evaporasi. Lalu uap air berkumpul membentuk awan tebal yang disebut kondensasi. Uap air mengalami pendinginan membentuk titik-titik air yang akan jatuh sebagai hujan yang disebut presipitasi. Lalu air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah yang disebut transpirasi. Sekian, terima kasih. Teman-teman, saya akan menjelaskan proses daun air. Pertama-tama, air laut atau danau yang terkena sinar matahari akan mengalami penguapan dan naik ke udara permukaan. Proses ini disebut evaporasi. Kemudian, uap air berkumpul membentuk awan tebal. Proses ini disebut kondensasi. Setelah itu, uap air mengalami pendinginan membentuk titik-titik air yang akan jatuh sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasasi. Air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah. Proses ini dinamakan transpirasi. Demikian proses daun air. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang proses daur air. Pertama-tama, air atau laut atau danau terkena sinar matahari, air mengalami penguapan dan naik ke udara sebagai gas. Hal ini disebut evaporasi. Lalu uap air berkumpul membentuk awan tebal. Peristiwa ini disebut kondensasi. Setelah itu, uap air mengalami pendinginan berbentuk titik-titik air yang akan jatuh seperti hujan. Peristiwa itu disebut presipitasi. Lalu air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah. Hal ini disebut transpirasi. Demikian proses daur air. Air danau disemari matahari. Lalu air mengalami penguapan naik ke udara sebagai gas disebut evaporasi. Lalu uap air berkumpul membuat awan tebal disebut kondensasi. Lalu uap air mengalami pendinginan membentuk titik-titik air yang akan jatuh sebagai hujan disebut presipitasi. Lalu air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah disebut transpirasi. Demikian dari saya, terima kasih.